Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Odama Channel. Kita akan membahas matematika pada bab ini, yaitu trigonometri yang ketiga. Ya, kita lanjutkan dari yang trigonometri sudah pernah dibahas, yaitu identitas ya. Dan kita lanjutkan ke persamaan trigonometri dasar. Jadi ada 3 persamaan trigonometri dasar, yaitu ada sin, cos, sama tan-nya. Perlu kita tahu dan perlu kita ingat bahwa kita pernah membahas yang namanya kuadran. Atau mungkin belum ya, di sebelumnya mungkin saya bahas dulu di sini, boleh? Ya, kita review dulu. Reviewnya adalah kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi di trigonometri ada kuadran. Di mana kuadran pertama itu disebut sebagai sudut lancip. Atau yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sampai 90 derajat. Ini di kuadran 1. Dan semua positif. Plus semua. Siapa semuanya? Ya, nama-nama itu. Nama-nama sin, cos, tan-nya. Sin, cos, dan tan-nya. Dia sama-sama positif. Kemudian kita lari ke kuadran 2. Di kuadran 2 itu sudut tumpul. Ya, sudah sudut tumpul. Dari berapa sampai berapa? Ya, betul. Dari 90 derajat, Dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ini sudut tumpul di kuadran 2. Siapa yang positif? Yang positif tidak semua, tapi hanya sin-nya saja. Jadi yang plus hanyalah sin. Kemudian kita lari ke kuadran 3. Kuadran 3 saya nyebutnya KW ya. KW bukan KW tiruan original, bukan. Maksudnya KW itu kuadran gitu ya. Jadi singkatnya kuadran. Kuadran 3 itu sudut refleks ya, tapi tak perlu saya tuliskan, batasnya saja. Batasnya dari 180 derajat sampai berapa? Iya, betul, sampai 270 derajat. Gitu. Ini di kuadran 3. Kalau kuadran 4 berarti sisanya. Kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita perlu tahu kuadran 3 yang positif itu siapa? Tan-nya. Hanya tan saja. Berarti kalau sin dan cos negatif. Kemudian di kuadran 4, itu hanya cos-nya saja yang positif. Gitu. Jadi sin dan tan negatif. Oke, ini penjabaran dari semua kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nanti ketika ada soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri, misalnya ada sin A dengan batasnya, misalnya batas memenuhi dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Berarti ini artinya kuadran 1 sampai kuadran 2. Oke, jelas ya sampai sini. Berarti kuadran 1 sampai kuadran 2. Yang positif hanya sin-nya saja, selebihnya negatif. Kalau semisalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka ini kuadran 1 sampai kuadran 4. Ya, jadi semuanya bisa positif dan ada negatifnya juga. Gitu. Tergantung nanti di soal ya. Di soal nanti kita lihat apakah dia soalnya seperti apa, nanti yang diminta seperti apa. Biasanya
batas-batas yang diminta adalah dalam soal umum itu sampai 180 atau 360. Atau ada yang sampai 90 ada. Ya, kalau sampai 90 berarti hanya kuadran 1. Gitu ya. Oke, kita next ke pembahasan contoh soal berikutnya. Sebelum itu saya perlu bahas dulu persamaan trigonometri dasar yang perlu kita tahu ini ada ketika ada sin A sama dengan sin B, maka kita ambil A sama B-nya saja ditambah dengan K dikali 360. Baru yang ada satu lagi, yang untuk sin-nya itu A sama dengan 180 dikurang B ditambah K dikali 360 derajat. Ya, untuk sin ada 2. Yang biasa, B ditambah sekian, sama 180 dikurangi B ditambah sekian. Gini. Oke, kita lari yang ke cos-nya. Cos A sama dengan cos B, itu rumusnya ada 1, tapi dia plus minus. Ini artinya apa? Oh, berarti kita ngerjainnya ada yang plus, ada yang minus. Gitu ya. Berarti tetap 2 hitungannya. Berarti cos punya 2 rumus, yang plus sama yang min. Tinggal A sama B-nya saja diambil, dimasukkan ke rumus berikut ini. Gitu ya. Kemudian untuk tan-nya hanya satu rumus, yaitu B ditambah K dikali 380 derajat. Hanya itu ya. Jadi untuk tan hanya sebatas sampai 180 derajat. Gitu. Seperti apa penggunaan bentuk rumus seperti ini? Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 1. Persamaan cos 2x. Ya, persamaan cos 2x dikurangi 15 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Untuk batasnya yaitu dari 0 sampai 180 derajat. Ini artinya kuadran 1 sampai kuadran 2. Iya, betul. Sampai kuadran 2 saja. Berarti kalau dia cos, dia negatif. Kalau misalnya sin, positif. Tan, negatif gitu ya. Ini udah kita sebut saja kuadran 2 deh gitu. Karena dari 0 sampai 180 derajat berarti ada di kuadran 2. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya. Tadi yang kita lihat bahwa di rumusnya adalah karena ini bentuknya cos, jadi cos A sama dengan cos B. Harus bentuk seperti ini, nanti bentuknya plus minus B gitu ya. Sama dengan A gini. Plus K dikali 360 derajat. Jadi ini sampai kita buat cos A sama dengan cos B. Jadi bentuknya cos sama dengan cos gitu ya. Nah, dari soal ini yang kita punya cos 2x min 15 derajat. Oke, kasih kurung dulu. Sama dengan min 1/2 akar 2. Ini berarti cos 2x min 15 derajat. Si min 1/2 akar 2-nya ini kita bikin apa nih biar sama dengan seperti cos di sebelah. Berarti kita bikin cos apa? Yang menghasilkan min 1/2 akar 2. Gitu. Berarti karena ini di kuadran sampai kuadran 2, berarti kita boleh coba di kuadran 1 dan kuadran 2. Tapi negatif. Nah, kalau hasilnya negatif berarti dia hanya di kuadran 2. Berarti 135. Berarti kita hanya coba, berarti kita gunakan 135 derajat. Ingat, cos cos 135 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Gitu ya. Ini sudut istimewa dengan perbandingan trigonometri. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Nah, ini kan bentuknya seperti cos A sama dengan cos B. Ya, kita lihat bahwa di sini A, B. Ini berarti A, ini berarti B. Jadi tinggal kita langsung masukkan saja ke rumusnya.
Jadi 2X dikurangi 15 derajat sama dengan plus minus 135 derajat ditambah K 360 derajat. Gitu. Nah, ini ngerjainnya ada 2 kali. Yang pertama adalah yang plusnya 2X min 15 derajat, sorry. Ini 135 derajat ditambah K 360 derajat. Lalu yang keduanya kita kerjakan yaitu yang 2X min 15 sama dengan yang negatifnya. Negatif 135 derajat ditambah K 360 derajat. K dikali 360 derajat ya. Nanti K-nya itu apa? K-nya itu adalah sembarang bilangan dari 0 sampai seterusnya. Jadi dari K sama dengan 1, K sama dengan 0, K sama dengan 1, 2, 3 sampai 4 dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini bentuknya kita bikin X sama dengan. Kita sederhanakan. Berarti 2X min 15 harus kita otak-atik atau kita manipulatif. Sedikit aja. Gitu ya. Berarti jadinya 2X-nya tetap di kiri, min 15-nya kita pindah ke kanan aja ya. Jadi begini. Ditambah 15 dong. Karena tadi negatif, jadi ke sini positif ya. 360 derajat. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Kita jumlahkan berarti 2X sama dengan jadi 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat gitu. Nah, ini baru X-nya sama dengan, ini ada 2 berarti dibagi ya. Jadi harusnya dibagi dulu. Nah, saya kasih garis begini. Masing-masing kedua ruasnya dibagi dengan angka 2. Jadi ini 2X dibagi 2 jadinya X saja. Sama dengan 150 dibagi 2, 75 derajat, ditambah K 360 dibagi 2 jadinya 180 derajat. Ketemulah kita dapat persamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan K-nya sama dengan 0. Jadi K-nya itu adalah bilangan dari 0 sampai seterusnya. 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kita coba masukkan. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 0 berarti 75 derajat. Ditambah 0 dikali 180 derajat. Gitu ya. Oke, saya batas seperti ini. Kita lanjutkan di sini ya. Masih K sama dengan 0, itu kan tadi kita dapat 75 derajat ditambah 0. Karena 180 dikali 0 hasilnya 0. Berarti X sama dengan 75 derajat. Kita dapat X sama dengan 75 derajat memenuhi atau tidak? Memenuhi. Memenuhi di batas dari 0 sampai 180 derajat. Karena batas 0 sampai dengan 180 derajat. Gitu ya. Jadi ini benar, memenuhi. Oke, kita lanjut. Kalau K-nya sama dengan 1 gimana? K sama dengan 1, sama dengan X 75 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Apa jadinya? 75 derajat ditambah, ya 1 kali 180, 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 255 derajat ya. Begini. Ini jelas tidak memenuhi. Ya. Ini jelas tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasnya tidak ada batasnya, tidak di batas ya, atau tidak berada di batas gitu. Tidak berada di 0 sampai dengan 180 derajat.
Gitu ya. Nah, kalau misalnya K sama dengan 1 saja sudah tidak terpenuhi, berarti K sama dengan 2 udah pasti nggak terpenuhi dong. Karena pasti hasilnya akan lebih besar. Gitu. 2 kali 180 saja jadi 360 tambah 75 sudah besar sekali ya. Tidak terpenuhi. Berarti ini tidak usah kalian teruskan. Berarti selesailah sampai sini. K sama dengan 1. Untuk yang plusnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang minusnya ini. Ya. Maka ini 2X sama dengan min 135 derajat plus 15 derajat. Ya, ini pindah ke sini jadi plus ya, gitu. Oke, jadi K-nya masih 360 derajat. Berarti ini jadinya X. Oh, kita jumlahkan dulu ya. Apa nih? 2X sama dengan jadinya min 120 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Masing-masing kedua ruas dibagi dengan 2. Sama seperti tadi ngerjainnya. Berarti jadinya X sama dengan min 60 ya. Dibagi 2, 60 derajat. Ditambah K 360 dibagi 2, 180 derajat. Nah, kita dapatlah bentuk seperti ini. Kalau misalnya K sama dengan 0, apa yang terjadi? X sama dengan min 60 derajat ditambah 0 dikali sama 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan 0 kali 180 sudah pasti 0. Berarti min 60 derajat gitu ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Tidak berada di? Nah, tidak berada di berapa? 0 sampai 180 derajat. Kan negatif ya. Walaupun negatif 60 derajat, 60 derajat nih. Tapi kan negatif. Karena yang diminta adalah dari 0 sampai 180. Jadi positif derajatnya. Berarti ini tidak memenuhi. Oke, kita lanjutkan dari K sama dengan 1. Apa yang terjadi dengan K sama dengan 1? Kita masukkan K-nya dengan angka 1. Begitu ya. 180 derajat. Oke, jadinya ini min 60 derajat ditambah 180 ya. Karena 1 dikali 180, 180. X min 60 derajat ditambah 180 jadi 120 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Ya, karena masih berada di 0 sampai 180 gitu ya. Berarti masih memenuhi. Ya. Batas 0 sampai 180 derajat. Kita coba dengan angka lain. Apakah dengan K sama dengan 2 terpenuhi? Kayaknya kelebihan ya. Kalau 2 dikali 180 360. 360 kurang tambah min 60 sudah 300 ya. Sudah jauh lebih. Berarti jawabannya adalah jadi himpunan. Nah, jadi X dipenuhi oleh oleh berapa? Oleh yang tadi sudah kita temukan 75 derajat dan 120 derajat. Gitu. Ya, jadi cuma ada 2, 75 derajat dan 120 derajat. Itulah jawabannya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke, soal yang kedua yaitu ada himpunan penyelesaian persamaan kotangan, itu cot ya, dibacanya kotangan. Cot itu dibacanya kotangan atau kot atau cot boleh deh nyebutnya nggak apa-apa. Kotangan 3x tambah 15 derajat sama dengan akar 3 pada interval 0 sampai 90 derajat adalah, berarti ini artinya kuadran 1. Jelas ya? Ini 0 sampai 90 derajat itu kuadran 1. Semuanya positif. Mau dia tan kek, mau dia sin cos, mau dia kotangan cos sekan positif semuanya. Nah,
cot atau kotangan 3x tambah 15 derajat sama dengan akar 3. Memenuhi lah ya, ini plus juga hasilnya. Nah, kot itu gimana? Tadi kan nggak ada rumusnya kotangan itu. Nah, balik lagi kita ke pernah saya ngebahas di pertemuan di awal, kalau kotangan itu adalah kebalikan dari tan. Itu artinya kalau kot sama dengan P, berarti kalau tangan sama dengan 1 per P. Gitu. Kebalikannya dari kotangan adalah tan. Kebalikannya dari tangan adalah kotangan. Gitu, jelas ya. Sampai sini berarti kita hanya mengubah kotangan ke tangannya aja. Karena kotangan sama dengan P, kalau diubah tan jadinya 1 per P, maka di sini jadinya tan 3x ditambah 15 derajat sama dengan 1 per akar 3. Nah, karena kita sudah rubah ke tangannya. Oke, kita harus buat ke bentuk di mana rumusnya sesuai tan A sama dengan tan B. Gitu ya. Kita harus buat bentuknya seperti itu. Berarti jadinya gimana kalau ini? Berarti kan tan berapa yang hasilnya 1 per akar 3. Nah, coba kita cek lagi bahwa kita ingat kalau tan berapa yang hasilnya 1 per 3, 1 per akar 3? Ya, yaitu 30 derajat. Gitu, berarti artinya ini kita bikin sama dengan ya tan 3x ditambah 15 derajat sama dengan tan 30 derajat. Gitu. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Rumus yang sudah kita tahu apa? Rumusnya? Yang tadi di awal, bahwa A sama dengan B ditambah berapa? K dikali dengan 180 derajat. Gitu ya. Kita punya bentuk tannya seperti ini. Rumus persamaan dari tangen atau tannya. Maka A-nya kita bilang 3x tambah 15. 3x tambah 15 derajat gitu ya. Sama dengan yang B-nya 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, bentuknya kita bikin X sama dengan, berarti ini 3X, 15 derajatnya kita pindahin ya. Jadi 30, ini plus, ke sini jadi min. Gitu ya. Min 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Gitu ya. Jadinya kita dapat 3X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Seperti biasa, untuk mencari X-nya saja, berarti masing-masing atau kedua ruas kita bagi dengan angka 3. Gitu. Karena ini 3X jadi dibagi dengan angka 3 ya. Nah, jadi di sini X sama dengan 15 bagi 3 adalah 5 derajat. Lalu di sini ditambah K 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Kita dapatlah persamaan seperti ini. Oke, kita langsung coba kerjakan di sini. Oke, kalau K-nya sama dengan 1, X sama dengan 5 derajat. Oh, jangan 1 dulu ya. Langsung 0 dulu kan. Kita belum coba 0 dulu ya. 0 dulu. Ditambah 0 dikali 60 derajat. Kita menghasilkan berapa? 5 derajat saja, gitu kan? 0 dikali 60 derajat udah pasti 0, 5 tambah 0 udah pasti 5 derajat gitu ya. Jawabannya ini memenuhi? Ya, berada di mana? 0 derajat sampai 90 derajat. Gitu. Kita lanjut ke K
sama dengan 1. X sama dengan 5 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat. Berarti kita menghasilkan 5 derajat ditambah 60 derajat. Jadi X-nya sama dengan 65 derajat. Masih memenuhi? Memenuhi. Ya, ini masih memenuhi. Masih berada di 0 sampai 90 derajat gitu ya. Oke. Kalau K-nya sama dengan 2 gimana nih? Nah, berarti ini X sama dengan 5 ditambah 2 dikali 60 derajat menghasilkan 5 ditambah 120 derajat. 2 kali 60, 120. Jadi kita punya X-nya 125 derajat. Ini tidak memenuhi yang dimaksud pada interval soalnya. Karena kenapa? Ini tidak berada di berapa? 0 sampai 90 derajat gitu. Berarti jawabannya adalah hanya apa? Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian saya bikin HP. Himpunan penyelesaiannya adalah dari 5 derajat dan 65 derajat gitu. Ini jawabannya. Atau mungkin kalau di buku-buku soal atau PG mungkin 5 derajat dan 65 derajat gitu deh nulisnya. Sama aja. Nulisnya boleh dalam bentuk himpunan seperti ini atau dalam bentuk 5 derajat dan 65 derajat juga boleh. Kalau cuma hanya 2 himpunan penyelesaian yang ditemukan. Seperti itu. Oke, kita ke next pembahasan ya. Pembahasan berikutnya. Nah, yaitu ini persamaan kuadrat trigonometri. Jadi kalau ada trigonometri yang bentuknya seperti persamaan kuadrat, maka caranya yang pertama adalah bentuk dulu dengan identitas trigonometri, ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti berikut ini. Gitu. Lalu kemudian sederhanakan dengan memisahkan nama trigonometrinya. Misal, kalau sin pangkat 2 ditambah B sin X tambah C, berarti misalnya memisahkan sin X sama dengan P. Berarti nanti ubah nih. A P pangkat 2 ditambah B yang tadinya sin Fx atau sin X jadi B kali P aja ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuknya nanti persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian, gunakan pemfaktoran atau rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari si P-nya. Jadi nanti P sama dengan bla 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 dan atau gitu. Biasanya P sama dengan bla bla gitu. Biasanya kan kalau persamaan kuadrat ya, cara nyarinya pakai faktoran kan begini. Nah, nanti bentuknya ini P kalian balikin lagi ke sin ini. Berarti sin X sama dengan tadi angkanya berapa, yang atau di sini juga ada sin X sama dengan angkanya berapa, gitu ya. Gunakan persamaan trigonometri untuk menyelesaikannya. Jadi pakai persamaan trigonometri kalau misalnya yang ditanyanya sudut. Jika sudut, nah maka pakai persamaan trigonometri yang tadi barusan dibahas. Gitu ya. Oke, itu review sedikitnya untuk rumus ini. Nah, untuk menggunakannya kita ke contoh soal yang di sebelahnya. Oke, kita punya cos 2x yang memenuhi. Oke, jadi di sini ditanya adalah nilai cos 2x-nya berapa gitu ya. Nilai cos 2x sama dengan berapa gitu. Yang memenuhi persamaan 3 sin pangkat 2x tambah sin x dikurangi 2 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 90 derajat. Berarti ini artinya kuadran 1. Ya, ini kuadran 1. Kita punya di sini ada nilai cos 2x sama dengan berapa yang memenuhi persamaan berikut ini. Coba kita perhatikan 3 sin pangkat 2x. Ini penulisan trigonometri, kalau dipangkatin 2, penulisannya seperti ini. Nah, kalau bentuknya itu jadinya begini, sin x
pangkat 2. Nah, begini ya. Jadi pangkat 2-nya di luar bisa, kalau di dalam bukan di X-nya ditulisnya, tapi di setelah huruf sin-nya. Gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi nulisnya bukan di sini. Nah, ini mah sin X pangkat 2 pangkat 1. Gitu, bukan sin-nya pangkat 2 ya. Bukan trigonometrinya pangkat 2. Nah, kalau dia pangkat 2 berarti nulisnya di sini. Gitu ya. Ditambah sama ini sin X pangkat 1 ya. Dikurangi 2 sama dengan 0. Gitu. Oke, kita langsung coba aja. Ditulis di bawahnya. Sin X ya. Yang sudah tadi saya sebutkan. Pangkatnya kita taruh di atas biar sesuaikan dengan yang ini. Gitu ya. Sesuaikan dengan rumus yang di kiri sebelahnya. Ditambah sin X min 2 sama dengan 0 gitu. Sin X pangkat 2 ditambah sin X dikurangi 2. Ini kita misalin aja deh. Ya, misalin hurufnya siapa? Boleh P, boleh M, boleh A, B, C, boleh X, boleh L, boleh N, boleh. Apa aja. Yang penting enak dilihatnya gitu. Ya. Kalau saya misal pengen memisalkan sin X-nya sama dengan M. Itu boleh nggak? Boleh. Sama dengan M. Gitu, nanti jadinya gimana bentuknya? Sin M pangkat 2. Gitu ya. Nah, ditambah sin X jadinya M aja. Dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, tugas kita mencari nilai M-nya dengan cara apa tadi? Ada 2 cara ya. Apa itu? Faktor sama rumus kecap, rumus ABC. Saya kalau nyebutin rumusnya rumus kecap atau rumus ABC. Nah, pilih mau yang mana? Bebas gitu. Lebih gampang simpel faktor, boleh pakai faktor. Rumus ABC kayaknya lebih enak tuh, lebih menantang, boleh silakan. Tapi untuk di sini saya bahasnya pakai pemfaktoran aja ya, biar tidak memperpanjang videonya aja. Oke, ini ada angka di depannya, jadi mungkin agak ribet untuk memfaktorkan, tapi nggak apa-apa, saya coba pakai faktoran aja. 3 di sini dihasilkan dari 3 dikali 1 atau 1 kali 3 boleh. Kemudian yang di sini 2 itu dihasilkan dari 2 dikali 1 atau 1 kali 2 boleh nulisnya. Begini boleh atau 1 kali 2 juga boleh, sama aja. Coba kita masing-masing kalikan dulu. 2 dikali 1 berapa? 2. 1 dikali ke 3 berapa? 3. Sama dengan hasilnya harus di sini. Berapakah angka di sini? Angka di situ kan plus M. Berarti koefisien dari M siapa? 1. Diapain? 2 sama 3 sama dengan 1. Atau 2 dikurang 3 kah? Atau 2 ditambah 3 kah? Atau min 2 dikurang min 3 kah? Atau gimana? Sepertinya min ya. Atau min gini. Kita kasih begini. 2 dikurangi 3 min 1 ya, bukan 1. Kayaknya begini. Nah, begitu. Min 2 ditambah 3. Min 2 tambah 3 berapa? 1 ya. Nah, ini sudah betul. Berarti kita bikin saja bentuknya. Seperti ini. Satu dan 3. Ini 1, berarti M-nya 1. Di sini M-nya 3. Gitu kan? 1, ini 3M. 2 sama 1-nya dari mana? 2 sama 1-nya kita taruh gimana nih? Apakah di sini 2, di sini 1? Atau sebaliknya? Gitu. Coba kita lihat. Angka 2 dikalikan dengan 1. Angka 2 dikalikan dengan angka 1. Berarti angka 2 tidak boleh serumah.
Angka 2, ya angka 2 tidak boleh serumah dengan angka 1. Biar terjadi perkalian. Berarti 2 dikali 1. Berarti 2-nya taruh di sini. Berarti sisanya di sini ya. 1. Min 2 ditambah 3. Berarti min 2. Berarti minnya di sini. Nah 1 dikali ke 3 plus ya. Jadi plusnya di sini. Gitu. Dapatlah ini ya. Jadi kita dapat M sama dengan min 1. 3M min 2 sama dengan 0 gitu. Oh, saya lupa harusnya ini sama dengan 0 dulu ya. Plus 1 sama dengan 0, berarti M sama dengan min 1. 3M sama dengan 2, berarti M-nya sama dengan 2/3. Nah, gini. Kita balikan lagi M-nya. M-nya tadi sama dengan apa? Iya, M-nya sama dengan ini ya. Nah, kita berikan lagi ke sini. Berarti ini dirubah jadi sin. Ini juga sama, berubah lagi jadi sin. Gitu. Jadi kita dapat sin sama dengan min 1 dan sin sama dengan 2/3. Sin X ya. Harusnya sin X ini. Oke, saya hapus dulu deh, bentar. Sin X sama dengan min 1. Sin X sama dengan 2/3. Sin berapa yang hasilnya min 1? 270. Tapi kita perlu lihat lagi bahwa sudutnya yang diminta adalah 0 sampai 90 derajat. Kuadran 1, semua positif. Positif semua. Berarti kalau hasilnya negatif ini berarti tidak memenuhi. Berarti kita nggak pakai ini. Berarti yang kita pakai adalah sin X sama dengan 2/3. Oke, ini sesuai. Karena positif. Gitu ya. Di kuadran 1 semuanya positif ya. Segitu. Nah, karena sin X sama dengan 2/3 yang ditanya adalah cos 2X-nya berapa. Gitu. Gini kan. Pertanyaannya cos 2X itu harus kita apakan? Biar ada sin X sama dengan 2/3-nya kita masukin ke rumusnya. Kita pakai identitas trigonometri yang udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Jadi cos 2X itu kita rubah jadi ada cos pangkat 2X min sin X. Lalu kemudian ada 1 min 2 sin pangkat 2X. Ada 3 ya. Cos itu punya 3 identitas cos 2X ya. Yang keduanya 2 cos pangkat 2X min 1. Kita pilih yang mana? Yang ada sinnya ini. Yang lebih simpel ya. Kita pilih yang ini aja. Yang sinnya cuma 1 nih. Nah ini nih. Nah kita pilih itu aja. Berarti cos 2X sama dengan 1 min 2 sin 2X gitu ya. Berarti jadinya 1 min 2 sin pangkat 2X itu kan sama aja bentuknya seperti ini ya. Kita udah pernah bahas ya. Sama kan kayak gini. Kita tadi udah bahas. Nah berarti itu sama aja kita masukin sin X-nya. 2/3 dipangkatin 2. Gitu. Nah. Jadi kita dapat 1 min 2 dikali 4/9. Gitu. Jadi di sini 1 dikurangin 8/9. Jadi kita dapat 1 dikurangin 8/9 sama aja nih 9 dikali 1. 9 baru dikurangi 8. Jadi jawabannya 1/9 gitu ya. Ini dia. Jadi kalau cos 2X sama dengan 1/9 gitu ya. Oke. Seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya.
pembahasannya akan sama, yaitu dengan menggunakan persamaan kuadrat trigonometri. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, yaitu ada himpunan nilai X yang memenuhi persamaan cos 4X ditambah sin 2X dikurangi 1 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 180 derajat. Ini artinya kuadran berapa? Kuadran 1 sampai kuadran 2. Atau singkatnya kuadran 2 deh boleh. Ini di kuadran 2 nih, gitu. Biar lebih gampang. Berarti kuadran 1 ada, mungkin di kuadran 1 ada nilainya mungkin 45 lah, 90 atau berapa gitu. Ketika nanti ngitungnya. Terus ada yang lain lagi mungkin gitu. Dengan persamaan berikut ini. Ini ada cos 4X, di sini ada sin 2X. Ini beda. Bukan sin, tapi cos, sin. Gimana? Kita harus pakai identitas trigonometri ya. Gitu. Jadi identitas trigonometri, ubahlah identitas ke identitas trigonometri dari persamaan berikut ini. Siapa? Bisa cosnya atau sinnya. Kayaknya cosnya aja deh, karena sinnya udah 2x, ini cos 4x. Berarti kita bisa nulisnya seperti ini ya. Cos 4x ditambah sin 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka ini kita pecah jadi 2x gitu ya. Jadi nanti cos 2x ditambah sin 2x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang udah kita tahu bahwa cos 2 sekian atau 2 cos 2x gitu, itu akan jadi identitas ya. Nah, kita perlu ingat lagi. Remember bahwa cos 2 sesuatu akan menghasilkan 1 dikurangin 2 sin pangkat 2 sesuatu. Gitu. Sesuatunya misalnya di sini 3x, berarti di sini 3x. Gitu. Kalau misalnya berapa? Ya kalau di sini 2x, ya berarti di sini 2x juga gitu ya. Berarti kita bikin bentuk ini jadinya seperti ini. 1 min 2 sin pangkat 2 2x ditambah sin 2x dikurangi 1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini berubah nih. Si cosnya jadi ini. Nah udah sin kan? Udah sin. Udah. Tinggal kita otak-atik aja. Ada yang bisa kita jumlahin? Ada ya. Ini 1 sama min 1 jadi 0. Jadi min 2 sin pangkat 2 2x ditambah sin 2x sama dengan 0 gitu. 1 dikurangi 1 kan udah pasti habis ya. Itu min 2 sin pangkat 2 2x. Kita bikin positif aja ya. Berarti masing-masing kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Dalam matematik atau mengerjakan matematika itu boleh kedua ruas kita kalikan min 1, kedua ruas kita kalikan min 2, kedua ruas kita kalikan 1/2, kedua ruas kita tambahkan dengan min 2, boleh. Itu boleh. Kedua ruas kita manipulatif dengan angka tersebut yang tadi saya sebutin boleh. Angkanya berapapun juga boleh. Namanya itu adalah memanipulasi aljabar matematika. Gitu. Berarti di sini kita dapat min 2 dikali min 1 jadi 2 sin pangkat 2 2x gitu ya. Bukan ditambah tapi jadi min. Gitu kan. Plus dikali min 1 jadi min 1 ya. Jadi sin 2x sama dengan 0. Oke, kita misalin apa nih? Nah, gitu. Siapa sin 2x-nya? Misal sin 2x. Kita misalin apa? Request boleh.
rekomen lama, bacanya mungkin besok ya. Udah upload baru komen gitu. Udah deh, kita ganti aja hurufnya, jangan M lagi, berarti jangan P lagi juga, P kan udah contoh. Kita pakai N aja ya, N. Nah, kita ganti N deh. Ini. Berarti nanti jadinya nulisnya 2. Ini jadi N pangkat 2. Kemudian dikurang N. Nah, sin 2X jadinya N ya. N sama dengan 0. Gimana cara kita menyederhanakan ini? Atau kita faktorin. Kalau dia nggak ada angka belakangnya, ini koefisien, ini ada koefisien, dan nggak ada konstanta. Konstantanya 0. Ya, kalau konstantanya 0, atau misalkan kalau persamaan kuadrat kan begini ya. Gitu ya. Nah, kalau ininya 0, berarti kita cukup ngeluarin X-nya aja dari sini dan di sini. Ngeluarin X-nya 1. Nah, berarti kalau ini ngeluarin N-nya 1. Gitu. Jadi N-nya keluar deh. Nah, jadi dalam kurung, siapa yang di dalam kurung? Yang tertinggal hanya 2. N-nya sudah N pangkat 2. N-nya keluar 1 dari N pangkat 2, berarti tinggal N pangkat 1. Dikurangin. N-nya di sini keluar, N-nya tinggal 1, bukan 0 ya. 0, ini kan nggak ada. Jadi N-nya bukan 0, tapi jadi angka 1 karena perkalian. Ya, ini sifatnya distribusi perkalian. Gitu. Ya, sama dengan 0. Berarti nanti N-nya sama dengan 0 atau 2N min 1 sama dengan 0. Kita punya ini. Ini udah pasti jelas. Ini kita bikin 2N sama dengan 1. Berarti N-nya sama dengan 1 per 2. Kita punya tadi berapa? Sin 2X ya. Sin 2X. Jadi N-nya kita ganti lagi ke sin 2X ya. Sama dengan 0. Dan sin 2X sama dengan 1 per 2. Oke, di sini kita punya sin 2X sama dengan 0. Berarti kita bikin 0 ya. Berarti ini 2X sama dengan 0 ditambah K dikali 360, sorry. Karena ini dibagi 2 semuanya gitu ya, kayak tadi, jadinya X 0 ditambah K 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti jadinya berapa? 0 ya. K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 0 gitu. Kan 0 kali 180. Nah, K-nya sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 0 ditambah 180 gitu ya. Berarti X-nya 180. Memenuhi nggak? Ini tidak memenuhi karena batasnya dari 0 sampai ini tidak ada kata sama dengannya begini, nggak ada ya di soal. Jadi kalau ada cuman kurang dari itu berarti di antara 0 sampai 180. Berarti angka 0 dan 180 nggak masuk. Kecuali ada tanda begini, baru 0 dan 180-nya masuk. Jelas ya? Karena ini nggak ada garis bawah atau tidak ada sama dengannya, jadi 0 dan 180 tidak masuk. Berarti ini nggak masuk. Ya, karena sama. Ini. Gitu. Terus kita coba dengan berapa? Yang sin itu ada lagi kan rumusnya? 2X sama dengan 180 dikurangi B. B-nya 0 tadi kan gitu ya. Ditambah K 360 derajat. Oke. Jadi ini 180 dikurangi 0 jadi 180. Langsung dibagi 2 aja. Kita punya 90 derajat ditambah K 180 derajat gitu ya. Nah ini kalau K-nya 0 berarti 90 derajat. Kalau K-nya 1, berapa kira-kira K-nya 1 itu lebih ya. Kelebihan. Ini udah gak masuk.
Jadi 90 derajat masuk? Masuk ya. Oke, kita coba yang satunya lagi. Yang ini ya. Sin 2X. Sin 2X sama dengan sin 2X sama dengan 1/2. Berarti sin 30 derajat gitu ya. Berarti 2X sama dengan 30 derajat ditambah K. Kita pakai angka 1 dulu. Oke, berarti masing-masing dibagi 2, berarti X sama dengan 30 bagi 2 berarti 15. Ini dibagi 2 180. Gitu ya. Kita punya ini. Jadi kalau misalnya K sama dengan 0, berarti X sama dengan 15 ditambah 0 ya. Kan 0 dikali 180 jadinya 0. X 15 derajat. Oke, 15 derajat masih memenuhi? Masih memenuhi. Di kuadran 1 sampai 2. Ini ya, dapat. Oke, kemudian kita coba cari lagi dengan K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 kayaknya kelebihan ya. 15, 180, K 1 kali 180. 180 derajat gitu ya. Ya, ini kelebihan nih. Berapa? 195 ya. Udah lebih banget nih. Nah, ini nggak masuk. Oke, kalau udah nggak masuk sampai situ, berarti kita lanjut ke yang satunya lagi rumusnya. 2X sama dengan 180 dikurang 30 derajat. Ya, ditambah K 360 derajat gitu. Oke, kita coba rumus yang satunya yaitu yang ini ya. Jadi nanti 2X sama dengan 150 derajat ditambah K 360 derajat. Nah, ini kan dibagi 2 masing-masing sama ya kayak tadi. Dibagi 2. Jadi ini 75 derajat ditambah K 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti jadinya X sama dengan 75 derajat ditambah 0 dikali 180 gitu ya. Nah, kita dapat ini. X-nya sama dengan 75 derajat. Ya, 0 kali 180. 0 dikali 180 jadinya 0. Jadi ini X sama dengan 75 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Ya, ini 1 sampai 90 ya. Oke, kalau misalnya K sama dengan 1 udah pasti enggak ya. Ini udah kelebihan nih. Lebih deh. Nah, gitu. Jadi, kita punya berapa aja gitu. Oke, tadi kita udah dapat sin 2X sama dengan 0. Itu yang kita dapat adalah X-nya 90 derajat. Lalu yang kedua, sin 2X sama dengan 1/2. Itu kita dapat berapa di sini? X-nya sama dengan 15 dan 75 derajat. Berarti ada 3 himpunan penyelesaian X-nya. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu ada 15 derajat, 75 dulu ya. 75 derajat dan 90 derajat. Ini yang memenuhi 0 di antara 0 sampai 180 derajat. Seperti itu. Jadi ini hasilnya. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Untuk trigonometri 3, yaitu persamaan trigonometri. Dan mungkin kalian bisa lihat video-video yang lain, pembahasan yang lain. Dan nanti akan ada pembahasan lanjutan mungkin dari materi ini. Tinggal tunggu aja di Odama Channel. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.